Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang seorang pria yang nekat menantang batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur yang menyimpan misteri sebuah sekolah tua. Apa yang terjadi di sana menjadi pelajaran bahwa tidak semua keberuntungan datang tanpa harga. Mari kita simak bersama. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Malam itu sunyi. Angin berhembus pelan menyusuri gang-gang sempit kampung kecil di pinggiran kota. Langit tampak muram, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Di balik kesunyian itu, terdengar bisikan lirih yang menyusup di antara rimbunan bambu. Seperti ada yang memanggil, seperti ada yang menunggu. Namun, tak seorang pun berani menjawab bisikan itu. Konon, mereka yang mengikuti panggilan tersebut tak pernah benar-benar kembali seperti sedia kala. Adalah Jatmiko, seorang pria sederhana yang hidupnya bergelut dengan angka. Baginya, mencari angka bukan sekedar hobi, tapi jalan untuk bertahan hidup. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih memburu nomor keberuntungan. Angka yang ia yakini bisa mengubah nasibnya dalam sekejap. Namun siapa sangka, jalan yang ia pilih membawanya pada lorong gelap yang dipenuhi oleh perjumpaan-perjumpaan tak kasat mata. Suatu hari, Jatmiko mendengar desas-desus tentang sebuah tempat di kampung seberang. Tempat yang katanya dihuni makhluk-makhluk goib yang kerap memberikan angka pada mereka yang berani meminta. Tempat itu, sebuah sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan, konon berdiri di atas lahan makam yang terpaksa dipindah paksa demi pembangunan. Orang-orang bilang, tak semua yang bersemayam di sana rela terusir. Sebagian memilih tinggal, dan mereka yang mendekat akan dipertemukan dengan arwah-arwah penasaran yang kadang bisa diajak berunding, asal berani membayar dengan harga yang setimpal. Didorong oleh rasa penasaran dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak, Jatmiko memutuskan mencoba peruntungan. Malam itu ia berjalan seorang diri menuju sekolah tua itu. Suasana mencekam mulai merayap saat ia melangkahkan kaki melewati gerbang besi yang berderit perlahan. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang anehnya bercampur bau kemenyan. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar. Semakin lama semakin dekat, seolah-olah ada pesta yang tak kasat mata sedang berlangsung di dalam sana. Nomor. Kamu mau nomor? Bisikan itu datang dari sudut tembok yang gelap. Jatmiko menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang dari pohon beringin yang menari pelan terpa angin. Jantungnya mulai berdebar, namun langkahnya terus maju. Bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Nomor. Mau nomor. Tanpa disadari, Jatmiko sudah berada di tengah halaman sekolah. Di sana ia melihat sesosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih lusuh berdiri memunggunginya. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk pada sebuah papan tulis yang tiba-tiba saja terisi angka-angka yang tampak ditulis dengan kapur putih. Jatmiko mematung, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, namun dalam hatinya ia merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Angka itu akan keluar? Tanyanya dengan suara gemetar. Perempuan itu tak menjawab. Perlahan ia membalikkan tubuhnya, dan yang tampak di hadapan Jatmiko bukanlah wajah manusia. Malam itu menjadi awal dari perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang bukan hanya mempertaruhkan nasib, tetapi juga jiwanya. Jatmiko bukanlah orang yang asing di desanya. Ia lelaki paruh baya yang sehari-hari bekerja serabutan. Kadang ia menjadi tukang bangunan, kadang pula menjadi buruh angkut di pasar. Hidupnya sederhana, namun di balik itu semua,
ia menyimpan satu kebiasaan yang bagi sebagian orang dianggap tabu, mencari angka keberuntungan. Yah, Jatmiko adalah seorang pemburu nomor. Baginya, angka bukan sekadar bilangan mati, melainkan simbol harapan untuk lepas dari jeratan hidup yang keras. Di kampungnya, yang kita samarkan dengan nama Desa Semboro, cerita tentang angka keberuntungan dan tempat-tempat angker sudah menjadi bagian dari keseharian warga. Mereka percaya ada tempat-tempat tertentu yang menjadi persinggahan makhluk tak kasat mata yang bisa memberikan nomor, asalkan orang yang meminta mau memenuhi syarat yang ditentukan. Namun, tidak semua orang berani melakukannya. Hanya segelintir yang nekat, dan Jatmiko adalah salah satunya. Jatmiko tinggal bersama adiknya, Rahayu, di rumah kayu sederhana di pinggir desa. Sejak ditinggal kedua orang tuanya, Jatmiko menjadi tulang punggung keluarga. Rahayu yang masih duduk di bangku sekolah dasar sangat menggantungkan hidupnya pada Jatmiko. Namun, hidup tak pernah ramah pada mereka. Setiap hari, Jatmiko berjuang mengais rupiah, tapi penghasilan dari kerja serabutan tak pernah cukup. Harga kebutuhan semakin tinggi, sementara tabungan mereka nyaris habis. Desakan ekonomi itulah yang akhirnya mendorong Jatmiko kembali pada kebiasaan lamanya, memburu angka dengan cara yang tidak biasa. Ia mulai mendatangi tempat-tempat sepi, makam tua, dan rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan. Semua demi mendapatkan bisikan angka yang diyakini mampu merubah nasib. Namun, semakin sering ia melakukan ritual itu, semakin sering pula ia mengalami kejadian-kejadian aneh. Seperti suara langkah kaki yang mengikutinya saat ia pulang larut malam, bayangan hitam yang melintas cepat di sudut matanya, hingga mimpi-mimpi aneh yang berulang hampir setiap malam. Namun, Jatmiko tidak gentar. Ia menganggap semua itu adalah ujian yang harus dilalui. Ia percaya kalau ia cukup berani dan cukup sabar, maka angka itu akan diberikan padanya. Suatu sore, di warung kopi langganannya, Jatmiko mendengar obrolan dari dua orang tetua desa. Mereka berbicara pelan, seolah takut terdengar oleh orang lain. Di sekolah tua itu, katanya masih ada penunggu yang suka membisikkan nomor. Tapi yang datang ke sana harus berani, karena kadang yang muncul bukan hanya bisikan, kadang dia menampakkan diri. Kalimat itu terpatri dalam benak Jatmiko. Sekolah tua yang dimaksud terletak di ujung desa, bangunannya sudah reot, dan konon didirikan di atas tanah bekas pemakaman yang gagal dipindahkan seluruhnya. Banyak cerita beredar bahwa tempat itu angker. Sering terdengar suara gamelan di malam hari, dan beberapa orang yang iseng masuk ke sana dilaporkan kerasukan atau jatuh sakit. Namun, bagi Jatmiko, resiko itu sepadan dengan peluang yang bisa ia dapatkan. Ia tahu bila berhasil mendapatkan angka dari tempat itu, ia bisa mengubah hidupnya, membayar utang, dan menyekolahkan Rahayu dengan layak. Ia pun mulai mempersiapkan diri, mencari hari yang dianggap baik, dan mempelajari tata cara ritual dari cerita-cerita orang terdahulu. Malam yang dinanti pun tiba, dengan membawa sesajen sederhana, air putih, bunga 7 rupa, dan sebatang rokok kretek. Jatmiko melangkahkan kaki menuju sekolah tua itu seorang diri. Ia tahu tak ada yang mau menemaninya. Bahkan warga sekitar pun enggan melintas di dekat sekolah itu bila malam sudah turun. Tapi Jatmiko tak gentar. Dalam hatinya hanya satu yang ia yakini. Di ujung perjalanan ini, ia harus mendapatkan angka itu, apapun yang terjadi. Tak ada yang tahu perjalanan Jatmiko malam itu akan membawanya pada peristiwa-peristiwa di luar nalar, dan apa yang akan ia temui di sana jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Langkah Jatmiko terasa berat saat ia memasuki halaman sekolah tua yang mulai ditelan semak belukar. Bangunan itu berdiri rapuh, catnya terkelupas, jendela-jendela kayunya menganga tanpa kaca, seolah-olah menatap siapapun yang berani datang. Angin malam berhembus pelan, membawa bau apek bercampur kemenyan yang entah dari mana asalnya. Dalam hati,
Jatmiko berusaha menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan terbayar bila ia mendapatkan angka yang ia cari. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju bagian dalam sekolah. Lantai kayu berderit pelan tiap kali ia menginjaknya. Di ruang kelas yang remang-remang, Jatmiko menyiapkan sesajen yang ia bawa. Air putih, bunga 7 rupa, dan sebatang rokok yang sengaja ia letakkan di atas batu kecil di sudut ruangan. Ia kemudian duduk bersila, menunduk, dan mulai membaca doa-doa yang ia hafal dari cerita orang-orang terdahulu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar begitu keras di telinganya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang membuat daun-daun jendela bergetar keras. Rokok yang ia letakkan di atas batu tiba-tiba menyala sendiri. Jatmiko tersentak, namun ia tetap duduk diam. Ia ingat pesan para tetua. Apapun yang terjadi, jangan lari, jangan bicara sembarangan, jangan tolehkan kepala sebelum dipanggil 3 kali. Tak lama kemudian, suara itu datang. Pelan, nyaris tak terdengar, seperti bisikan dari balik tembok yang lapuk. Nomor. Kau mau nomor? Jatmiko menelan ludah. Suara itu terdengar aneh, berat, dan menyeret-nyeret. Ia mencoba menenangkan diri, menunduk semakin dalam dan menjawab pelan. Iya, saya ingin nomor. Suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Nomor. Tapi kau harus berani. Tanpa sadar, bulu kuduk Jatmiko berdiri. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Udara menjadi dingin dan sekelilingnya perlahan diselimuti kabut tipis. Suara langkah kaki mulai terdengar mengitari tempat ia duduk. Suara itu berjalan pelan, mengelilinginya seperti ada sosok tak kasat mata yang tengah memperhatikannya dari dekat. Tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari plafon kayu dan menggelinding pelan ke hadapan Jatmiko. Sebuah batu kecil, namun di atasnya tertulis angka-angka yang tampak baru ditulis. Tangan Jatmiko gemetar saat hendak mengambil batu itu. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, suara keras bergema di telinganya. Kalau kau mau, ambil. Tapi ingat, setiap angka punya bayaran. Jatmiko terdiam. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya bayaran seperti apa yang dimaksud. Namun pikirannya segera kembali pada tujuan awalnya. Ia butuh angka itu. Demi rahayu, demi kehidupannya yang lebih baik. Dengan mantap, ia mengambil batu itu. Begitu ia menggenggamnya, ruangan seolah berputar. Angin kencang menerpa dari segala arah dan suara gamelan terdengar keras seperti ada pesta besar. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan putih berkelebat cepat. Suara-suara lirih mulai berdengung seolah memanggil namanya. Jatmiko! Jatmiko! Jatmiko tetap duduk diam, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. Ia sadar, sejak detik itu, hidupnya sudah berubah. Ia telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ia telah masuk ke dalam permainan yang tak sepenuhnya ia mengerti. Dan malam itu, di sekolah tua yang terlupakan, Jatmiko membawa pulang angka yang ia cari. Bersama dengan sesuatu yang tanpa ia sadari telah mengikutinya sejak ia menggenggam batu bertuliskan angka itu. Sejak malam itu, hidup Jatmiko tak pernah lagi tenang. Sejak malam itu, hidup Jatmiko tak pernah lagi sama. Ia memang berhasil mendapatkan angka yang ia cari. Dan benar saja, angka itu keluar tepat seperti bisikan yang ia terima. Dengan kemenangan itu, Jatmiko mampu membayar utangnya, membeli kebutuhan hidup, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk adiknya, Rahayu. Namun,
Apa yang ia bawa pulang dari sekolah tua itu ternyata lebih dari sekedar angka. Ia membawa sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang perlahan mulai mengusik ketenangan hidupnya. Awalnya, Jatmiko mencoba mengabaikan kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi di rumahnya. Piring yang tiba-tiba pecah tanpa sebab, suara langkah kaki di malam hari, hingga pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua itu hanyalah kebetulan, mungkin hanya karena kelelahan. Namun semakin hari, gangguan itu semakin nyata. Beberapa malam kemudian, saat Jatmiko terlelap di ruang tengah, ia terbangun karena mendengar suara orang memanggil namanya dari luar rumah. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan, namun terdengar begitu dekat. Dengan rasa penasaran, ia membuka pintu. Tak ada siapapun di luar, hanya gelap yang menyelimuti pekarangan. Tapi suara itu datang lagi, kali ini dari belakang rumah. "Jatmiko, kau belum membayar." Jatmiko menoleh cepat, namun lagi-lagi ia tak menemukan siapapun. Ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua itu hanyalah kebetulan, mungkin hanya karena kelelahan. Namun semakin hari, gangguan itu semakin nyata. Beberapa malam kemudian, saat Jatmiko terlelap di ruang tengah, ia terbangun karena mendengar suara orang memanggil namanya dari luar rumah. Suara itu perlahan, nyaris seperti bisikan, namun terdengar begitu dekat. Dengan rasa penasaran, ia membuka pintu. Tak ada siapapun di luar, hanya gelap yang menyelimuti pekarangan. Tapi suara itu datang lagi, kali ini dari belakang rumah. "Jatmiko, kau belum membayar." Jatmiko menoleh cepat, namun lagi-lagi ia tak menemukan siapapun. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca doa, lalu kembali ke dalam. Tapi kejadian itu tak berhenti di situ. Gangguan semakin sering muncul. Rahayu, adiknya, mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya panas tinggi, namun anehnya dokter tak menemukan penyebab pasti. Jatmiko mulai gelisah. Ia ingat betul pesan suara itu, bahwa setiap angka ada bayarannya. Namun ia tak pernah mengira bayaran itu bisa jadi adalah orang yang paling ia sayangi. Suatu malam, Jatmiko bermimpi bertemu dengan sosok perempuan berambut panjang yang dulu ia lihat di sekolah tua itu. Dalam mimpi itu, perempuan itu duduk di bawah pohon beringin sambil memegang batu bertuliskan angka. "Nomor berikutnya sudah menunggu, tapi kau harus membayar lebih," katanya dengan suara dingin. Jatmiko terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi itu terasa sangat nyata. Sejak itu, ia merasa seperti dibayangi. Setiap malam, ia sering melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di sudut rumahnya, memperhatikannya dalam diam. Terkadang, sosok itu menghilang begitu saja, namun terkadang tetap berdiri di sana hingga pagi menjelang. Jatmiko mulai dihantui rasa bersalah. Ia mencoba mencari pertolongan dengan mendatangi seorang sesepuh desa, Pak Gondo, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Setelah mendengar cerita Jatmiko, wajah Pak Gondo tampak serius. "Kowe wis mlebu lelakon sing ora gampang, Le. Kowe wis njaluk, kowe yo wis oleh, tapi kowe lali yen kabeh ono sing kudu dibayar." Pak Gondo menjelaskan bahwa apa yang Jatmiko alami bukan sekedar gangguan biasa. Ia telah membuat perjanjian tanpa sadar. Nomor yang ia terima adalah pemberian dari makhluk yang menuntut imbalan. Dan bila bayaran itu tak diberikan, makhluk itu akan mengambil sendiri apa yang ia mau. Jatmiko terkejut. "Bayaran apa, Pak? Aku nggak ngerti." Pak Gondo menatap tajam. "Sing paling cedek karo awakmu, kuwi sing paling disenengi karo makhluk kuwi." Sejak saat itu, Jatmiko tak bisa tidur dengan tenang. Setiap suara kecil di malam hari membuatnya terlonjak. Setiap bayangan di sudut rumah membuatnya waspada. Ia mulai merasa makhluk itu ingin mengambil Rahayu. Dalam keputusasaan, Jatmiko memohon kepada Pak Gondo untuk membantunya memutus perjanjian itu. Namun Pak Gondo berkata, "Perjanjian semacam iki walah gampang diilangi. Kowe wes melebu, kowe kudu nututi sampai rampung."
Tapi yen kowe wani, ayo dicogo, nanging resikone gede. Jatmiko tahu, ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia tak bisa mundur. Ia harus melawan demi menyelamatkan adiknya dan demi melepaskan diri dari bayangan yang terus memburunya. Namun semakin ia mencoba melepaskan diri, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Karena makhluk itu ternyata tak pernah benar-benar ingin melepaskannya. Sejak malam itu, setiap langkah Jatmiko seperti berjalan di atas bara. Ia harus menghadapi teror yang semakin nyata, misteri yang semakin dalam, dan ketakutan yang perlahan mulai memakan kewarasannya. Malam itu hujan turun deras, mengguyur desa Semboro tanpa ampun. Kilatan petir sesekali menyambar, memecah langit gelap yang sejak sore sudah tampak muram. Jatmiko duduk gelisah di ruang tengah. Matanya terus memandang ke arah pintu yang tertutup rapat. Rahayu terbaring lemah di dalam kamar. Tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Sejak semalam, Rahayu mulai mengigau, memanggil-manggil nama seseorang yang tak dikenal, dan matanya seringkali menatap kosong ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Suara itu kembali terdengar. Bisikan yang selama ini menghantuinya kini semakin jelas, semakin dekat. Bayaranmu sudah jatuh tempo. Jatmiko menggigil. Ia sadar waktunya hampir habis. Ia segera mengambil payung dan melangkah tergesa ke rumah Pak Gondo. Petir membelah langit saat ia tiba di depan rumah sesepuh itu. Pak Gondo sudah menunggunya, seperti sudah tahu Jatmiko akan datang malam itu. Waktumu wis entek Miko. Makhluk kui wis njupuk keputusan. Yen kowe rawani, Rahayu bakal dijupuk bengi iki, kata Pak Gondo dengan tatapan serius. Tanpa banyak bicara, Pak Gondo segera mempersiapkan perlengkapan ritual. Malam itu mereka akan melakukan perlawanan terakhir. Dengan membawa sesajen khusus, minyak kelapa dan kain mori, mereka menuju sekolah tua tempat awal mula semua ini terjadi. Hujan masih mengguyur deras. Angin kencang menerpa, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Jatmiko dan Pak Gondo tiba di sekolah tua dalam keadaan basah kuyup. Tempat itu tampak lebih mencekam dari sebelumnya. Suara gamelan samar terdengar lagi, semakin jelas seiring mereka melangkah masuk. Ritual dimulai. Pak Gondo menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling ruangan, membakar kemenyan, dan melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Jatmiko duduk di tengah lingkaran, menggenggam erat batu bertuliskan angka yang dulu ia bawa pulang. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari segala arah. Bayangan putih berkelebatan cepat di sudut ruangan. Suara langkah kaki berlari-lari mengelilingi mereka, semakin lama semakin cepat. Seolah-olah makhluk itu tengah menari dalam kegembiraan. Nomor, kau sudah menikmatinya. Bayaranmu, nyawa yang paling dekat denganmu. Sosok perempuan berbaju putih yang selama ini menghantui Jatmiko perlahan menampakkan diri. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, rambutnya tergerai basah menutupi sebagian wajahnya. Ia melayang pelan mendekati Jatmiko, jemarinya panjang dan runcing, seakan siap merenggut sesuatu yang berharga darinya. Pak Gondo berteriak, "Jatmiko, saiki otawa ora bapar pisan, kue kutu wani, putusno iketane." Dengan tangan gemetar, Jatmiko mengangkat batu angka yang selama ini menjadi sumber masalahnya. Ia harus memilih, mempertahankan batu itu dan mempertaruhkan nyawa adiknya, atau melepaskannya dan kehilangan kesempatan mengubah hidup mereka lewat keberuntungan instan. Namun, suara perempuan itu semakin keras seolah menghipnotisnya. "Jangan buang itu. Kau masih butuh aku. Angka-angka itu masih akan mengalir untukmu."
Keringat dingin mengucur deras di wajah Jatmiko. Dalam benaknya terlintas wajah Rahayu, wajah polos adiknya yang selama ini ia lindungi. Perlahan ia menguatkan diri, mengangkat batu angka setinggi-tingginya, lalu melemparkannya ke kobaran api kemenyan yang menyala di tengah lingkaran ritual. Api menyambar tinggi seketika, disertai jeritan melengking yang menggema memecah malam. Sosok perempuan itu berteriak. Tubuhnya perlahan terbakar dan menghilang bersama kobaran api yang tiba-tiba padam begitu saja. Suasana mendadak hening. Tak ada lagi suara gamelan. Tak ada lagi bayangan putih yang berkelebat. Pak Gondo menarik napas berat. Kowe wis mutus iketane Miko. Nanging kabeh ono akibat. Kowe wis oleh kesempatan kaping pindho, ojo diulangi. Jatmiko terduduk lemas. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia tahu, keputusan yang ia ambil malam itu mengakhiri segalanya, namun juga meninggalkan luka yang tak mudah sembuh. Hidupnya memang tak berubah jadi kaya raya seperti yang ia impikan, tapi setidaknya ia berhasil menyelamatkan Rahayu. Ketika mereka kembali ke rumah, Rahayu sudah tak lagi demam. Ia tidur dengan tenang, tanpa igawan, tanpa ketakutan. Namun bagi Jatmiko, bayangan malam itu akan selalu hidup dalam ingatannya. Ia telah memetik harga dari keinginan sesaatnya, harga yang hampir saja membuatnya kehilangan segalanya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda bagi Jatmiko. Desa Semboro kembali tenang seperti sedia kala. Namun, dalam diri Jatmiko, badai baru saja mereda. Ia sering duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah jalan tanah yang membentang menuju sekolah tua itu. Tempat yang tak lagi ingin ia datangi. Tempat yang kini seakan menutup diri dari siapapun yang berniat bermain dengan nasib lewat jalan pintas. Rahayu perlahan membaik. Demamnya sembuh dan keceriaan mulai kembali di wajah polosnya. Ia berlari-lari kecil di halaman rumah seperti anak-anak lain seusianya. Jatmiko menyaksikan semua itu dengan hati yang campur aduk. Ada rasa syukur, tapi juga ada rasa bersalah yang tak bisa ia enyahkan begitu saja. Ia telah mempertaruhkan nyawa adiknya demi keinginan sesaat untuk mengubah takdir secara instan. Kabar tentang dirinya yang pernah mendapatkan angka keberuntungan tersebar dari mulut ke mulut. Tak sedikit yang datang dan memohon agar Jatmiko membagi ilmunya, atau setidaknya mengantarkan mereka ke tempat itu. Namun, Jatmiko selalu menolak dengan tegas. Ia tak ingin ada orang lain yang terjebak dalam perangkap yang sama. Baginya, keberuntungan yang datang dari dunia gaib bukanlah hadiah, melainkan utang yang harus dibayar dengan mahal. Pak Gondo, sesepuh yang telah menyelamatkannya, juga berpesan agar Jatmiko menjauh dari hal-hal semacam itu. Kowe wes diwenahi kesempatan kaping loro, ojo nganti kowe mlaku ing lelakon sing podo maneh. Sejak saat itu, Jatmiko memilih jalan hidup yang berbeda. Ia tak lagi mengejar angka-angka yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Ia lebih sering bekerja keras meski hasilnya tak seberapa. Ia memilih berjualan kecil-kecilan di pasar, mengangkut barang, dan sesekali membantu tetangga yang membutuhkan tenaganya. Meski uangnya tak banyak, setidaknya ia tidur dengan tenang. Namun, bayang-bayang masa lalunya tak benar-benar hilang. Kadang saat ia duduk sendiri di beranda malam hari, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Terkadang ia mendengar bisikan samar yang familiar. "Nomor, kau masih bisa mendapatkannya." Tapi Jatmiko sudah tak tertarik. Ia tahu, sekali ia kembali membuka pintu itu, ia mungkin tak akan pernah bisa menutupnya lagi. Rahayu pun tumbuh dengan ceria, seolah tak pernah tahu apa yang hampir menimpanya. Baginya, Jatmiko adalah kakak yang selalu ada, yang bekerja keras demi dirinya,
tanpa pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jatmiko memilih menyimpan cerita itu sendiri, sebuah kisah kelam yang akan ia kubur bersama masa lalunya. Ia sadar, tak semua keberuntungan itu gratis. Ada harga yang kadang tak sanggup dibayar. Dan kini, ia sudah cukup puas dengan apa yang ia miliki. Hidup sederhana bersama adiknya, di bawah atap yang mungkin bocor saat hujan, tapi selalu hangat oleh kasih sayang yang tulus. Hidupnya mungkin tak sempurna, tapi setidaknya ia tak lagi dikejar bayang-bayang. Setidaknya, ia sudah selamat. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan di desa Semboro berjalan seperti biasa. Wajah Jatmiko mulai menua. Garis-garis kerutan tampak jelas di wajahnya yang lelah. Namun, ada ketenangan yang selalu menyelimuti tatapannya. Ia kini menjadi sosok yang disegani, bukan karena ia kaya, bukan karena ia memiliki ilmu, melainkan karena ia dikenal sebagai orang yang telah melewati ujian berat dan memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Jatmiko tak pernah lagi mendekati urusan angka-angka. Ia hidup dengan apa yang ada di tangannya, mengajarkan Rahayu untuk percaya bahwa rejeki yang datang dengan cara baik, meski kecil, akan terasa lebih berkah dibanding keberuntungan instan yang berujung petaka. Namun, di balik kesederhanaannya, Jatmiko menyimpan luka yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam-malam sepi kadang masih dihantui bayang-bayang masa lalu. Kadang, di antara hembusan angin malam, ia masih mendengar suara lirih memanggil namanya. Bisikan itu tidak lagi memaksa, tidak lagi menakutkan, hanya mengingatkan. Nomor, aku masih di sini. Kapan kau mau mencoba lagi? Jatmiko hanya tersenyum getir setiap kali bisikan itu datang. Ia tak pernah menjawab, tapi ia tahu makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Seolah masih menunggu, seolah tahu bahwa manusia seperti Jatmiko mudah tergoda saat hidup mulai menghimpit lagi. Dan makhluk itu tahu manusia sering lupa. Waktu terus berjalan. Rahayu tumbuh menjadi gadis remaja yang ceria dan cerdas. Ia menjadi sumber kebahagiaan sekaligus penebus dosa bagi Jatmiko. Ia tak pernah tahu apa yang telah diperjuangkan kakaknya. Baginya, Jatmiko hanyalah seorang kakak yang bekerja keras tanpa lelah. Hingga suatu pagi, Rahayu menemukan sebuah batu kecil yang tergeletak di meja makan. Batu itu tampak biasa, namun ada bekas coretan samar yang sudah nyaris pudar, bekas angka yang seolah ingin dilupakan. "Pak, ini batu siapa?" tanya Rahayu polos sambil menunjukkan batu itu pada Jatmiko. Wajah Jatmiko seketika memucat. Batu itu seharusnya sudah lenyap bersama kobaran api bertahun-tahun lalu. Dengan cepat ia meraih batu itu dan menggenggamnya erat, seolah takut batu itu kembali menebar bisikan pada orang yang ia cintai. "Batu tua, gak penting," jawab Jatmiko singkat, mencoba tersenyum meski wajahnya masih tegang. Rahayu hanya mengangguk, lalu melanjutkan sarapannya tanpa curiga. Namun dalam hati Jatmiko bergemuruh. Bagaimana batu itu bisa kembali? Siapa yang membawanya ke sini? Atau apakah batu itu memang tak pernah benar-benar pergi? Malam harinya, Jatmiko kembali duduk sendiri di beranda, menggenggam batu itu erat dalam genggamannya. Udara malam terasa dingin. Angin bertiup pelan, membawa serta bisikan yang sudah lama ia kenal. "Kau tak pernah bisa benar-benar lepas dariku." Jatmiko menutup matanya. Ia tahu hidupnya mungkin telah kembali ke jalan yang lurus, tapi pintu itu, pintu yang dulu ia buka dengan tangannya sendiri, ternyata tak pernah benar-benar tertutup. Dan kini batu itu telah kembali, menunggu waktu, menunggu apakah Jatmiko akan kembali tergoda, atau apakah ada orang lain yang tanpa sengaja menyentuhnya dan memulai siklus yang sama. Karena mungkin beberapa pintu, sekali dibuka, akan tetap terbuka selamanya.
Demikianlah kisah Jatmiko yang berani membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak mudah tergoda dengan jalan pintas, karena tidak semua keberuntungan itu gratis. Jika suatu hari Anda mendengar bisikan dari tempat yang tidak terlihat, ingatlah kisah ini dan berhati-hatilah dalam melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.